Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Juan Christian dari Prodi Perancangan Manufaktur. Eh, Saat ini saya berkuliah di Politeknik Admi Surakarta dan di samping ini adalah rekan-rekan tim saya untuk melakukan proyek PJPL dari tugas yang diberikan oleh Adibras. Mungkin bisa diperkenalkan oleh apa? Halo teman-teman, nama saya Alfa Syafilan Amrullah. Kalian bisa panggil aku Alfa atau mungkin bisa panggil juga Fafa. Aku dari Prodi Teknik Perancangan Manufaktur dan Mesin yang sekarang berkuliah di Politeknik Admi Surakarta sama kayak Mas Juan. Terus ada juga teman saya. Ya, perkenalkan di sini nama saya Mega Larelangan Jadi Suara. Saya sama seperti Alfa dari Prodi Teknik Perancangan Mekanik dan Mesin. Saya juga berkuliah di Politeknik Admi Surakarta dan saya bisa dipanggil Langit. Oke, kita di sini bertiga dari Admi dan masih ada satu lagi yaitu Mbak Dewi. Ya, Mbak Dewi mau info? Oke lah. Lalu kita juga kedatangan tamu yang spesial ya teman-teman ya dari Duta Genre. Monggo silakan. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Naura Adi Putri, akrab disapa sebagai Naura. Samping menjadi Duta Genre Provinsi Jawa Tengah tahun 2025, aku juga merupakan mahasiswi aktif di Universitas 11 Maret Prodi Info. Mungkin sekian ya teman-teman ya. Ya mungkin boleh bisa dilanjut. Jadi kan kalian sudah saling mengenal dan kita juga memperkenalkan diri. Nah, di sini kami akan membahas terkait kegiatan yang telah kami lakukan di 2 hari, yaitu di hari Jumat dan di hari Minggu. Nah, kalau di hari Jumat sendiri nih, menurut Mas Alfa itu pengalaman yang paling menyenangkan apa ya, Mas? Kalau menurut saya sih cukup asik ya. Karena kami berkegiatan di SLB, tepatnya di SLB BC Autis YBA. Nah, awalnya saya tuh ngira gini Mas Juan. Saya mikir tuh, wah nanti bisa apa enggak ya? Soalnya nggak pernah nih saya berinteraksi sama teman-teman, mohon maaf, teman-teman disabilitas. Nah, saya takutnya nanti saya nggak bisa ngikutin alurnya. Nah, ternyata pas sampai sana tuh berbeda, asik banget teman, sangat asik banget. Teman-temannya bisa diajak komunikasi, diajak main, ngobrol juga nyambung, asik banget. Tapi kalau dari aku sendiri sih, jujur kan aku tipikal orang yang humoris banget ya. Jadi ngelihat sedikit tuh ketawa, ngelihat sedikit tuh ketawa karena nggak tahu kenapa ya, kayak dalam pikiranku tuh isinya tuh cuman ngejok saja. Nah itu sih yang menjadi batasan masalahku ya sebenarnya. Cuman ya di situ menjadi tantangannya. Terus kalau saya tuh gitu. Mungkin kalau Mas Langit gimana misalnya? Kalau menurut saya dari semua yang saya dapat di sana yang paling berkesan di hati saya itu saat salah satu dari mereka atau beberapa dari mereka itu berharap kalau kita kembali lagi ke sana karena mungkin mereka juga kurang perhatian, mungkin juga mereka kurang diterima oleh orang-orang di sekitarnya. Jadi menurut saya kehadiran kita di sana itu bisa memberikan dampak yang positif tidak hanya bagi anak-anak namun mungkin bisa jadi untuk mental health mereka juga. Karena di sisi lain kita di sana juga bermain dengan mereka, kita berinteraksi dengan mereka dan itu mungkin menjadi sebuah kebahagiaan lah untuk mereka. Dapat teman baru. Iya, dapat teman baru, dapat teman untuk mestinya berbincang, untuk sharing cerita itu kan mungkin bagi mereka kan juga sangat langka ya. Makanya kehadiran kita di sana itu sangat diterima dengan baik dan bahkan diharapkan lagi di sana. Kak Naura? Berarti abis ini kesana lagi ya? Kalau itu nggak bisa aku ya. Tapi setuju sih sama yang dikatakan oleh teman-teman ya, bahwa memang ya ini kayaknya kali pertama kita semua gak sih? Iya, betul. Iya kan, kali Iya. pertama ya. Dan ya pun aku sebagai Duta Genre Provinsi Jawa Tengah pun memang ya, aku pun ketika mengadakan edukasi itu kadang tuh kayak ketika audiensnya berbeda tuh juga harus mikir otak lagi nih, kira-kira aduh apa ya ini yang harus dilakukan. Dan memang itu juga salah satu tantangan ya, karena memang ini for the first time aku melakukan edukasi ke teman-teman yang bisa dikatakan disabilitas mental ya. Iya. Dan memang waktu bikin materi tuh kayak, aduh ini kalau kayak gini teman-teman paham nggak ya? Kalau kayak gini aduh bisa ngikutin nggak ya? Tapi memang alhamdulillah sejauh ini memang teman-teman bisa mengikuti. Nah ini juga membuka apa ya, stigma juga sih di dunia aku sendiri ya. Kadang memang kita ini cenderung meng-underestimate ya sih. Iya kan? Ya, benar. Meng-underestimate sehingga kita tuh lihat kayak, aduh mereka bisa nggak ya? Mereka bisa nggak ya? Tapi realitanya ternyata mereka tuh jauh lebih hebat dari yang selama ini masyarakat pikirkan.
Dan ini juga harapannya ya dengan adanya kegiatan ini, podcast ini yang memang nanti kita publikasikan, itu juga bisa mengubah paradigma masyarakat juga nih, bahwa teman-teman disabilitas itu bukan kekurangan, tapi itu merupakan suatu perbedaan. Jadi yang harus kita ubah tuh ya teman-teman disabilitas tuh bukan mengalami kekurangan atau mungkin cacat dan lain sebagainya, tapi itu adalah sebuah perbedaan yang memang itu harusnya diterima baik oleh masyarakat. Itu sih yang Tapi hal yang menurut saya paling lucu itu ketika Mas Alfa itu ngeprint sebuah gambar. Itu terdapat tulisan bahwa kita semua sama. Di itu saya sempat bertanya-tanya, maksudnya kita semua sama tuh gimana? Kan saat itu sih kita normal. Kalau mereka kan ya begitulah. Nah, itu Kak nggak masuk sih sebenarnya, cuman kan di situ juga kita membahas terkait kekerasan seksual dan lain-lain. Karena ada beberapa studi kasus bahwa kayak Agus Buntung, saya katakan karena kan dia memang nggak punya dua tangan ya, tapi kan dia bisa melakukan kekerasan seksual itu menurut Mas Alfa, iya Mas? Kalau menurut aku sih, aku awalnya kaget ya lihat berita itu. Soalnya kok bisa-bisa, maaf ya, orang yang nggak ada anggota tubuh yang lengkap itu bisa melakukan pelecehan seksual. Iya. Ya, ternyata dia tuh mainnya di psikologi, jadi kayak ngancam si korbannya, kayak gitu. Nah itu menurut saya sih kalau sesuai hukum itu harus tetap sesuai dengan aturan yang ada ya. Maksudnya nggak bisa dibedain ini misalnya, wah dia ini normal, hukumannya gini, terus yang ini mohon maaf anggota tubuh nggak lengkap. Nah itu anggota hukumannya diringankan. Nah itu nggak boleh, harus tetap sesuai dengan hukum yang ada. Kalau menurut saya gitu Mas. Tapi saya tak ngomong ini gini loh. Nek misalnya iki ya, enak beberapa studi kasus. Ya oke aku belum menemukan ya, belum menemukan. Oke. Cuman baru satu ke expose itu tak ya. Misalnya nih, ada anak-anak solusi mental. Tapi dia melakukan pelecehan seksual. Nah, itu ranah hukumnya ya opo? Nah, ya opo. Ranah hukumnya ya opo? Karena kan di satu sisi kan kalau misalkan kita masuk penjara, itu kan kayak ada apa? Hukumnya dan itu kan juga paling rata-rata orang normal kan. Kalau gitu tuh proses hukumnya ya apa? Apakah tetap di penjara atau ada penanganan khusus atau gimana? Nah, itu. Jadi ada salah satu asas hukum tuh namanya equality before the law. Jadi semua itu sama di hadapan hukum. Mata hukum tuh sama ya. Jadi pada intinya tuh sebenarnya semua sama. Terus tadi masalah Agus Buntung ya. Benar, sebenarnya yang dikatakan Alfa bahwa loh kita nggak bisa dong misal melihat kayak wah ini anggota tubuhnya nggak lengkap, wah dikurangin berarti enggak. Tapi ada catatan. Jadi kalau yang di case-nya Juan nih ketika ada disabilitas mental, disabilitas psikososial, memang hukumannya pasti akan dikurangi bahkan bisa nggak dipidana sama sekali. Karena itu diatur di pasal 46 KUHP. Jadi KUHP itu adalah kitab undang-undang pidana. Nah, jadi memang kalau bagi teman-teman disabilitas mental, disabilitas psikososial itu memang diberikan kelonggaran. Karena apa? Mereka itu belum tentu paham apa yang mereka lakukan. Nah, tapi itu tidak serta-merta hakim itu memutuskan, tapi juga menggandeng misal psikolog atau mungkin ya pakar-pakar terkait kesehatan mental. Jadi misalnya orang normal nih, awalnya orang normal, tapi ternyata ketika melakukan tindak pidana dia itu misalnya terdiagnosis ya mungkin gangguan seperti gila, seperti itu. Nah, ya. Nah itu ketika kasusnya seperti itu dan juga menggandeng dari psikolog, psikiater, akhirnya muncul nih diagnosis bahwa ternyata memang tidak sehat nih secara mental. Nah itu bisa dari hakim tuh bisa mengurangkan putusannya, maksudnya hukumannya atau bahkan nggak dipidana sama sekali. Tapi dikenanya tuh tindakannya tuh apa? Berarti perawatan di rumah sakit jiwa. Itu kalau teman-teman yang istilahnya yang awalnya nih sehat ya secara fisik dan juga mental, terus akhirnya terkena gangguan mental. Tapi kalau memang itu disabilitas mental, misal autis kayak gitu ya, dan dia itu tidak paham dengan apa yang diperbuat, ya bisa nggak dipidana, tapi memang tidak dikenai tindakan ya, berarti mungkin lebih ke pengembalian ke orang tua. Tapi kalau catatnya secara fisik kayak gitu ya, misal atau mungkin dari teman-teman tuli, teman-teman ya tetap bisa ya teman-teman ya, tetap bisa. Jadi yang difokuskan tuh ya itu di mentalnya itu, bukan di masalah ya catat fisik. Ada tanggapan khusus ya buat benar. penanganan itu. Oke nih kan tadi kita juga sempat notice teman-teman taksa dan hutan. Nah itu yang aku masih penasaran tuh misalnya
kalau di video-video YouTube, beredar-beredar di TikTok, IG itu kan di satu lapas itu kan rata-rata orang normal. Nah, apakah ada kayak misalnya dalam satu lapas itu isinya kayak orang itu saya kayak teman-teman dan saya isinya itu apa? Apakah maksudnya dikhususkan atau enggak gitu? Tapi sejauh ini ya sebenarnya ketika aku kan aku juga ada program kerja yang memang fokusnya tuh ke lapas, ke rutan kayak gitu ya. Tapi sejauh ini tuh aku nggak ada melihat ya dari teman-teman disabilitas. Tapi mungkin jika memang itu ada, rasa-rasanya tetap harus disamakan ya. Karena balik lagi tentang asas equality before the law gitu. Jadi nggak kayak wah ini dari teman-teman disabilitas kayak oh ini harus dikhususkan. Gini teman-teman, kalau kita ngomong tentang kesetaraan gitu ya, kita ngomong tentang kesetaraan ya berarti kita harus setara. Ya. Jangan menganggap kayak wah harus setara inklusif ketika cuman di jalan-jalan umum, ketika di mana kita menjunjung kesetaraan, tapi jangan lupa hukum pun juga harus menjunjung tinggi tentang kesetaraan gitu loh. Jadi nggak ada nih ceritanya kayak wah ini dari teman-teman disabilitas harus ditreat khusus. No, kalau kita ngomong tentang kesetaraan jangan cuman kesetaraan yang baik-baik aja. Ya. Kita juga harus adil gitu loh, kayak gitu. Ya itu kalau kita bicara terkait hukum-hukum yang berlaku saat orang-orang gangguan mental terkena dia melakukan pelecehan. Tapi yang perlu aku notice sih kemarin waktu kita di SLB itu ya kita juga sebenarnya kayak bersyukur sih karena kan kita bisa ngebantuin teman-teman yang sebenarnya aku kurang tahu ya kalau apakah dia itu udah dapat pembelajaran terkait pencegahan kekerasan seksual atau gimana. Cuman yang sangat tak syukur itu kita bisa datang ke sana, kita bisa membantu, kita bisa memberikan memberikan pencegahan lah kepada teman-teman yang memiliki gangguan mental dan Down syndrome seperti itu. Aku dari aku gitu sih. Oke, kalau menurutku aku mau tanya Mbak Nora aja nih. Ya. Oke, jadi kan teman-teman kita yang memiliki cacat secara fisik itu kan mesti ada kayak triggernya toh kan. Kalau mereka melakukan tindakan kekerasan seksual kan pasti kan ada suatu alasannya. Nah, menurut Kak Nora itu kira-kira apa yang bisa men-trigger mereka? Apakah mereka kurang interaksi atau mereka kurang knowledge, pengetahuan, ataukah mereka belum disekolahkan seperti teman-teman yang ada di SLB? Gimana itu Kak menurut Kak Nora? Jadi dari misal dari teman-teman disabilitas yang pelaku gitu ya. Ya, pelaku. Nah, itu sebenarnya adalah permasalahan sangat kompleks ya teman-teman ya. Jadi kalau dari aku pribadi, menurutku yang paling berpengaruh itu adalah terkait keluarga. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 disebutkan bahwa keluarga itu merupakan lini pertama dan juga utama dalam pembentukan karakter. Maka dari itu di sana tuh mengatur tentang 8 fungsi keluarga. Dan gitu. Tentang 8 fungsi keluarga ada fungsi agama, kasih sayang, perlindungan, pokoknya ada 8 dan itu memang harus diterapkan dan juga diajarkan lah di setiap keluarga. Tapi permasalahannya adalah ya tidak semua keluarga tuh paham mengenai 8 fungsi keluarga itu, begitu. Dan ditambah lagi ini juga berpengaruh juga ya, lingkungan tuh juga berpengaruh. Kita tidak tahu ya apakah banyak sekali tekanan dan juga trauma mungkin yang dihadapi oleh teman-teman disabilitas. Ini kita ngomong disabilitas secara luas ya. Jadi nggak cuma tentang disabilitas mental, tapi ya bisa fisik kayak contoh lah tadi yang Agus Buntung gitu ya. Mungkin dia punya trauma loh di masa lalu yang memang kita tidak tahu. Kita tidak tahu tentang itu. Maka dari itu ya faktornya kompleks ya dan kita juga tidak bisa serta-merta menyalahkan pelaku juga ya. Karena kan, nah jadi di hukum tuh nggak ada kesalahan mutlak juga nggak ada kebenaran mutlak. Jadi ketika seseorang itu melakukan kesalahan, pasti ada faktor X, faktor Y yang memang itu mempengaruhi gitu. Itu juga dari faktor lingkungan yang kayak mungkin terus-terusan dibully nih gitu, akhirnya menimbulkan trauma ya. Nah itu juga bisa juga, atau mungkin juga dia pernah punya mungkin relasi romantis dengan orang lain terus akhirnya disakiti dan itu akhirnya ya bikin dia trauma, sakit hati dan akhirnya melampiaskan hal yang memang itu nggak benar. Tapi kalau dari aku sendiri nih, aku lebih sangat disayangkan sih. Kenapa di SLB kemarin tuh kayak gimana ya, kayak ruangannya itu tidak memadai, terus mereka kan juga, nah yang aku respect banget sama guru-guru di sana tuh mereka tuh nggak mengajarkan kayak lebih pelajaran, tapi mereka tuh diajarin kayak aktivitas, soft skill dan misalnya nih
kayak kemarin aku sempat bicara dengan salah satu guru di sana, dikatakan bahwa siswa-siswa di sana tuh diarahkan ke kegiatan yang mandiri. Contoh nih, misalkan si A, anak si A ini dia bisa nyapu. Nah, dia tuh biasa terus untuk nyapu. Nah, dan yang saya sangat bangga itu adalah ketika mereka lulus dari SLB itu, mereka tuh ternyata juga bisa disalurkan untuk ke tempat kerja, menjadi pekerja lah, kayak misalnya menjahit, ada juga menjahit. Terus di sana juga disediain ruangan untuk menjahit juga. Nah, tapi yang sangat disayangkan itu adalah kenapa pemerintah Indonesia itu banyak sekali mengkorupsi dana anggaran dan tidak digunakan untuk sekolah-sekolah yang seperti itu. Walaupun SLB juga kan kita sama-sama manusia ya, mungkin kita juga berbeda dan memiliki kekurangan, tapi kan di satu sisi kan kita juga memiliki kelebihan, dan itu sih yang sangat tak sayangkan dari Indonesia seperti itu. Jadi kayak membeda-bedakan gitu, kayak dari bangunannya, dari dalamannya itu kan sudah kelihatan. Kalau aku segitu sih. Oke, jadi mungkin yang dimaksud Mas Juan itu SD, SLB yang kemarin kita sekolah SLB yang kita kunjungi itu tidak seproper mungkin sekolah-sekolah negeri lainnya, mungkin atau sekolah swasta lainnya, ya mungkin ini juga mungkin apa ya, untuk awareness kita ya, mungkin ya nanti suatu saat kita bisa kita ada waktu luang, kita ingin mengadakan kegiatan seperti ini, mungkin buat teman-teman juga ya yang mau mengadakan project-project itu, teman-teman bisa lah join ke SLB bermain sama teman-teman yang ada di sana. Saya jamin di sana asik kok teman-teman. Seru banget. Itu pasti new experience buat kalian dan itu pasti akan membuka pandangan baru bagi kalian. Betul banget Mas. Kalau menurut Kak Ova gimana nih Kak Ova mungkin? Soal apa nih? Mungkin soal soal kegiatan di sana, atau mungkin ada suatu impression atau suatu kesan yang belum tersampaikan oleh Mas Ova, atau mungkin bolehlah spill tipis-tipis refleksinya kemarin Mas Ova. Apalagi kemarin Alfa tuh kayak bestie banget ya. Iya, ada bestie. Iya, bestie banget. Karena tuh ngobrolnya mesra banget ya sama, lupa lagi namanya yang di samping. Lupa. Yang cewek itu kan, yang cewek. Nah, iya, BTW. Oh, si cewek. Alfa waktu itu kan sama teman-teman di sana tuh ketika itu ada Mas Alfa langsung gitu, langsung pada Jadi malu nggak gue? Dia vibes-nya out money banget. Oh, manis banget. Terkenal dengan kumisnya. Ini nggak ada kupisnya. Syukur ya. Kalau dari aku sih refleksinya buat yang kemarin, ya aku bersyukur sih ya, Tuhan udah ngasih aku tubuh yang lengkap, mental yang sehat ya. Tapi aku tuh juga merasa amazed sama mereka tuh walaupun dengan kekurangan yang ada, dengan keterbatasan yang ada, tapi mereka tuh bisa mematahkan dan melewati batasan-batasan yang orang lain pikir mereka tuh nggak bisa. Nah, kayak gitu. Kalau menurut aku sih gitu. Kalau menurut Mas Juan ada lagi nggak tambahan? Kalau aku mau menyambung kata-katanya Alfa ya, jadi kayak banyak banget masyarakat itu memiliki stigma bahwa ini anaknya punya gangguan mental, mesti nggak bisa apa-apa. Ternyata enggak ya. Jadi kalau bisa tuh kita jangan melihat dari casingnya, tapi kita melihat dari sampai masuk dalamnya, karena dari itu kita bisa tahu tuh, ternyata setiap orang itu memiliki kelebihan dari kurang masing-masing, dan itu tidak bisa diganggu-gugat karena itu adalah hak ciptaan Tuhan. Saya seperti itu. Ini awan. Ya. Terus ini kan kita juga lagi berada di kawan tuli ya. Ini sebagai kita mendukung teman-teman Daksa. Kita juga sangat support teman-teman Daksa untuk sebagai membuat kopi, tetapi ini kopinya belum datang, jadi dimaklumi karena sedang ugelangan. Itu Efisiensi. Sedang mati lampu. Atau bahasa Indonesianya mati lampu, karena kembalikan lagi ke pemerintah, yaitu batu baranya menipis, makanya pemadaman lampunya digilir seperti itu. Tapi ngomong-ngomong, sini tempatnya asik banget. Asik. Asik banget. Mungkin nih juga di Surakarta ya, teman-teman bisa tahu sendiri di Surakarta tuh coffee shop banyak banget. Nah, yang di sini tuh salah satu hidden gem lah istilahnya. Jadi tempatnya sangat cozy banget. Jadi kalau teman-teman mau ngopi dengan suasana tenang, terus juga banyak orang tahu di sini tempatnya. Di Kawan Tuli. Kopinya juga nggak kalah enak.
kayak yang lain. Di tengah hiruk pikuknya Solo ini ya. Iya, yang- benar. Apalagi pertamax naik ya kan, pertamax naik, dolar udah turun lah ya, tapi yang masih pertamax ini. Ya. Mungkin buat teman-teman yang ya kalau malam-malam mau talk sama pacarnya, Ya. mau sharing sama temennya, ini cocok banget teman-teman di sini. Wah, kalau sambil ngopi tipis-tipis ini kan juga bisa melihat ke langit ya Mas Yu ya. Walau Bisa, merenung asik tipis itu Asik. oke lah. Kalau nggak punya Lihat ini apa itu? Oh, jangan saya. Betul nggak? Ya, saya tambah pikiran soalnya. Mungkin di sana aja. Kalau di sana kan udah merefleksikan, wah, hidup saya mungkin sampai sejauh ini kurang ABCD. Ya, bersyukur lah ya. Betul. Dan di sini tuh uniknya teman-teman, kita bisa pesan itu kita juga bisa belajar, sekaligus belajar menggunakan bahasa isyarat. Nah, di barisannya itu nanti kita juga ada kayak semacam poster. Itu nanti kita juga bisa misalnya sama-sama terima kasih itu ada. Jadi kita nambah experience lah. Jadi kita beli nongkrong itu kita dapat experience-nya, juga kita dapat rasa kopinya, kita dapat tenangnya juga. Betul, Seperti itu. itu ya. Jangan lupa datang ke kawan dulu. Nanti untuk lokasinya bisa cek di Google Maps ya guys ya. Ada nanti di Google Maps. Oke. Lanjut nih. Lanjut nih. Oh iya, tadi kan udah bahas yang SLB. Ya. Terus sebelum Oh, yang iya, kegiatan satunya. Iya, Iya. Jadi hari kedua itu kami melakukan kampanye sosialisasi di Car Free Day. Nah, pokok intinya tuh kampanyenya kita menyuarakan bahwa bagaimana kita berkomunikasi dengan teman-teman yang mungkin tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar seperti itu. Untuk lebih jelasnya mungkin Mas Juan cerita dulu deh gimana kegiatan yang kemarin di sana itu. Kegiatan di CFD itu sebenarnya menurut saya tuh saya juga gimana ya Mas, mau dikatakan excited itu sebenarnya enggak, karena gini, karena dari masyarakat sendiri pun ya tidak ada kontribusi yang sangat excited gitu loh. Jadi ya kita sekedar membagikan, terus banyak dari masyarakat tuh kayak nggak peduli atau cuek amat. Nah, kenapa kita memilih di CFD? Karena pertama, CFD itu banyak sekali usia remaja hingga dewasa. Kedua, kenapa kami memilih di CFD itu juga menjadi pertanyaan ya, karena banyak sekali kasus-kasus kekerasan seksual itu dilakukan oleh remaja hingga dewasa. Kita nggak bisa tau kayak misalkan kita memberikan sosialisasi kepada anak-anak yang cacat mental dan Down syndrome, tapi kita harus juga bisa memberikan sosialisasi dengan orang-orang remaja dan dewasa yang notabene normal Untuk merubah stigma mereka. ya, untuk gitu merubah ya. stigma mereka. Dan kita juga di sana itu modalnya satu lembar itu bolak-balik ya teman-teman. Jadi yang di depan itu langkah-langkah kita agar tidak kekerasan seksual ya. Iya, stop kekerasan seksual. Kekerasan seksual. Lalu yang di belakang itu kita juga menambahi bahasa isyarat untuk teman-teman daksa. Walaupun mereka rata-rata tidak teman-teman daksa, cuman kita juga memberikan sosialisasi gimana sih cara ngobrol dengan teman-teman daksa. Jadi biar mereka tuh bisa menambah relasi seperti itu. Terus, mungkin kalau dari Mas Langit sendiri gimana kemarin Oke, experience-nya? kalau menurut saya ya sebenarnya mirip-mirip Mas Juan. Karena apa ya? Karena respon masyarakat yang didapat itu tidak sesuai ekspektasi kita mungkin ya. Ya. Terus karena mungkin jarang ya Mas Juan ada yang memberikan sosialisasi mengenai kekerasan seksual di tempat umum. Terus habis itu sosialisasi mengenai berbicara dengan teman-teman daksa di tempat umum itu kan jarang ya. Ya. Karena yang mungkin respon dari mereka itu antara kaget dan juga bingung ya Mas Juan ya. Ya. Karena mungkin ini salah satu concern kita ya Mas sebagai masyarakat di sini, karena memang kalau kita di sini itu di sekolah ataupun di keluarga, di lingkungan, menurut saya itu kita masih sangat kurang Mas untuk edukasi Iya. baik kekerasan seksual ataupun mengenai teman-teman kita yang mengalami disabilitas Mas Juan. Dan itu menjadi apa ya? Itu menjadi kadang-kadang menjadi tembok pembatas di antara kita Mas Juan, karena di saat kita melihat ada sesuatu yang tidak sama seperti kita langsung berikan stigma, wah ini orang aneh, orang freak dan lain sebagainya. Dan itu yang harus dirubah oleh masyarakat Indonesia Mas Juan. Ya. Dan mungkin untuk teman-teman kan sekarang mungkin tidak hanya di kawan ya Mas Juan, karena saya juga sering main ke Warmindo dan saya tuh kadang-kadang seneng Mas Juan, karena saya juga sering bertemu dengan teman-teman daksa yang nongkrong, yang hangout.
maksudnya teman-teman, mereka itu juga butuh hangout, mereka itu juga butuh nongkrong. Kalau mereka nongkrong kayak gitu, please banget, please jangan dirasani, jangan diloke, jangan diucap lah teman-teman, please. Karena kita kan juga sama-sama orang, kita juga sama-sama makhluk sosial, kita butuh interaksi, kita butuh komunikasi. Menurut saya seperti itu Mas Iwan. Mungkin kalau dari Mbak Naura sendiri, Kalau dari aku pribadi ya memang realitanya kalau semisal kita melakukan aksi kampanye CF itu nggak semuanya sesuai ekspektasi kita. Iya. Teman-teman. Makanya di awal tuh aku nge-warning ya. Nanti kalau semisal ditolak, ya udah nggak apa-apa, lanjut aja. Kemarin juga pernah tuh waktu kemarin ya, itu aku mau sosialisasi ke teman-teman ya. Udah setengahnya sosialisasi, tiba-tiba kan cewek cowok tuh, tiba-tiba cowoknya bilang, "Bentar ya Kak, aku mau di talk dulu sama pacarku." Kayak wah, jujur, ya mana kita tahu ya kalau mau deep talk kayak mana yang deep talk di CFD kan, mending di kawan dulu. Kawan dulu dong. iya, benar. Posisi di sini lah daripada iya, di CFD. Lebih tenang kan, lebih eksklusif. Nah, benar. Tapi sebenarnya ya mungkin itu juga salah satu respon mereka mungkin yang tidak sesuai ekspektasi kita itu juga karena ya tidak semua orang tuh bisa mengekspresikan ekspresi mereka dengan cukup baik. Ya. Nah, mungkin ada yang sebenarnya tuh tertarik nih tapi kayak bingung nih gitu ya kayak ini gimana, ini harus gimana. Tapi sebenarnya sejauh aku memberikan edukasi ya ke mereka, dan di samping kita cuma kasih brosur, kita kan juga praktek juga ya terkait bahasa isyarat tuh kita juga praktek teman-teman. Jadi kita mengeja nama sendiri tuh pakai bahasa isyarat kayak gitu. Tapi kayak ketika aku tanya kayak teman-teman udah tahu nggak tentang itu bahasa isyarat, terus kayak mau belajar nggak gitu, mereka juga kayak boleh gitu loh. Cuman nggak yang kayak gimana cuma enggak gitu loh. Dan tapi sejauh ini ya emang nggak ada yang nolak kecuali yang tadi Mas sama Mbak tadi gitu ya. Itu tuh nggak ada yang nolak sebenarnya teman-teman. Karena memang jadi menambahkan dari Juan ya, kayak kenapa sih pemerintah itu tidak memiliki fokus khusus ya terkait dengan teman-teman disabilitas gitu. Nah, karena memang disabilitas ini memang kalau kita melihat asta cita ya, itu kan tidak ada. Jadi tidak ada yang memang fokus menjurus ke teman-teman disabilitas. Mungkin ada tentang kesetaraan gitu ada, tapi di poin-poin bawah. Jadi pemerintah itu punya program prioritasnya sendiri Juan. Jadi gitu. Kenapa sih sekolah-sekolah SLB tidak bagus seperti sekolah-sekolah negeri lainnya gitu. Karena memang SLB itu memang basisnya itu adalah yayasan. Jadi yang kemarin kita itu adalah yayasan. Kan ada SLB negeri. Ya. Tapi kemarin itu kita kan yayasan. Yayasan ya. Ya gitu. Jadi memang mungkin dari sistematika itu juga berbeda juga karena tidak mendapat bantuan juga dari pemerintah. Dana bos ya terutama ya. Jadi memang begitu teman-teman. Jadi pemerintah tuh punya program prioritasnya sendiri, punya fokusnya masing-masing, dan harapannya nih dengan adanya kampanye kayak gini tuh pemerintah lebih melek lagi gitu ya terkait isu ya disabilitas, terkait inklusivitas juga gitu. Karena kalau kita membahas tentang inklusif tuh juga tidak hanya tentang teman-teman disabilitas, tapi aku waktu itu juga pernah juga tuh berkunjung ke rumah lentera. Jadi rumah lentera tuh isinya adalah teman-teman dengan HIV/AIDS. Ya kan juga banyak dijauhi ya oleh masyarakat juga gitu. Jadi itu sih sebenarnya. Jadi ya bagi teman-teman juga harus ya mengkampanyekan tentang disabilitas ya, bukan malah mengejek, menjelekkan dan lain sebagainya, no gitu ya. Karena ya memang say no ya teman-teman ya. Jadi gitu sih kalau dari aku. Udah siapa lagi nah? Mungkin apa? Aku belum ya. Belum apa? Kalau aku sama sih sebenarnya kayak pendapatnya Juan. Jadi aku lihat kemarin tuh emang rata-rata orang-orang di sana tuh kayak kurang excited. Tapi menurut saya kenapa hal itu bisa terjadi? Karena mereka tuh kayak apa ya? Jarang berinteraksi, jarang bertemu dengan teman-teman yang tunarungu dan tunawicara. Nah, jadi kayak sebenarnya mereka tuh bingung mau komunikasi tuh kayak gimana, terus mau memahami mereka tuh kayak gimana. Kayak kemarin contohnya saya kesini kan saya kesini tuh awalnya bingung ini gimana ya, mau pesen, mau ngomongnya, terus mau izinnya gimana ya. Terus ternyata dari teman-teman sini, komunitas ini tuh kita bisa dibantu untuk cara komunikasinya gimana, ada penggunaan bahasa isyarat. Terus ada juga kalau teman-teman mau pesen kopi di Kawan Tuli, nanti yang nggak bisa pakai bahasa isyarat tangan bisa kok
nulis di papan. Nanti disediain sama baristanya ada papan, kita bisa nulis kita mau pesan apa. Terus kita mau misalnya komunikasi izin deh, kayak kita kemarin mau izin bikin konten ini. Nah, kita juga bicara komunikasi lewat papan atau bisa juga lewat note di HP gitu. Jadi kalau dari aku sih kemarin teman-teman yang di Car Free Day itu emang kurang apa ya, berinteraksi sih. Jadi kayak masih bingung gimana, jadi nangkepnya mau gimana. Ya juga mereka kan juga mungkin kurang merasakan ya, kayak misalnya nggak ada anggota keluarganya gitu. Tapi sebenarnya kalau misal kita dibilang peduli apa enggak, kita peduli. Kita harus tetap peduli karena sejatinya tuh keberagaman tuh ada karena agar kita saling memberi rasa aman buat sesama. Kayak gitu. Mau nambahin sih tadi. Ya sebenarnya mau menambahin ya teman. Mau bertanya lagi mah. Kan tadi katanya kan dengan adanya kita membuat demokrasi di CFD itu dan kita upload di sosial media, harapannya pemerintah tahu. Nah, nggak usah jauh-jauh dari itu, udah jalan yang rusak-rusak. Emang pemerintah lihat. Oke. Menarik. Ya itu hanya berbicara ringan lah ya. Tapi Selipan. jangan dimakan perutan ya. Masih mau Ya. kuliah. Berarti ke kawan tuli aja Ya, lebih mending enak. kawan tuli. Kita ngopak di sini. Kita ngobrol ngopak enak. Terus apa ya? CFD masih so far ya biasa aja. Terus nih bahas terkait masalah yang ada di SLB itu. Iya, apa tuh, Mas? Kan ini ya, ini bukan kita bermaksud ngejudge atau gimana, cuman kita refleksi aja sih kayak kita kan kemarin kan juga udah izin terkait perihal perizinan lah, dan ternyata tiba-tiba kita disuruh tab emergency. Nah, itu kan otomatis mengolor waktu. Kalau kesannya Mas Alfa gimana? Dari saya sih karena sebetulnya kami juga meminta izinnya juga mepet ya. Jadi ya mau gimana lagi. Cuma dari pihak kampus udah apa ya, ngewanti-wanti ya. Akhirnya tuh mereka ngasih kabar kalau surat perizinannya itu terlambat. Nah, jadi kami mau nggak mau harus tetap absensi di kampus pagi-pagi. Rencana tuh sampai di SLB jam berapa ya Mas Juan? Jam 7:30. Jam 7:30 ya. Setengah 8 tuh prepare. Jam 8 harusnya udah sampai sana terus prepare. Ya. Tapi karena Tapi- kemacetan dan lain-lain. Kemacetan terus ngambil juga barang-barang. Jadi kita ya sampai sana kurang lebih jam 8.20. Tuh, tapi untungnya dari pihak SLB sendiri memaklumi ya. Jadi kami juga berterima kasih kepada Bapak Ibu guru yang ada di SLB karena udah mau menerima kami, kerjasama kami, memberi sosialisasi ke teman-teman biar teman-teman tuh juga jadi memiliki rasa aman ya, untuk menjaga diri. Seperti itu. Asik sih sebenarnya. Asik ya. Cuman gitu. Cuman ya itu ada kendala dikit lah. Setiap kegiatan kan ada kendalanya. Oh iya, sama satu nih aku lagi mumpung inget, kan kita semua mesti bermain IG sama TikTok ya. Ya, tuh. Menurut kalian kan ada beberapa jokes atau meme yang berkaitan tentang dark jokes. Ya, Menurutmu itu termasuk diskriminasi apa enggak? kalau menurut aku sih sebenarnya tergantung kita memakainya itu gimana dan di mana. Ya. Tapi emang kalau udah nyenggol hal-hal seperti itu saya nggak boleh. Cuman ya kita tahu sendiri lah orang tuh kalau di tongkrongan kayak gimana. Kayak kadang guyonannya tuh nyenggol di tepi jurang gitu kan. Kalau dari saya sih tergantung kita ngomongnya sama siapa, di mana, dan gimana kita ngomongnya. Kan nggak mungkin kan kita lagi serius-serius terus tiba-tiba ngejok kayak gitu kan, nggak mungkin. Itu jadi tergantung sebenarnya. Tapi memang harusnya nggak boleh gitu sih. Kalau dari aku gitu. Mungkin
Mbak Laura? Kalau dari aku sih tergantung ya, dalam artian gini, sebenarnya dark jokes yang berkaitan dengan teman-teman disabilitas tuh ada dua tipe nih. Yang pertama dari orang yang normal yang sekarang lagi rame itu ya, Iya. tahu kan? Tahu. Yang kedua adalah dari teman-teman disabilitasnya itu sendiri. Nah itu juga tergantung juga bagaimana kita memaknai juga ya. Karena kalau dari orang yang kayak kita nih, terus kita ngejokes tentang teman-teman disabilitas itu berarti udah diskriminasi. Gak ada space untuk kayak bilang, oh enggak, aku kan cuma bercanda, enggak. Menurut aku enggak gitu loh. Karena itu adalah hal yang memang sudah dipublikasi juga gitu loh. Dan itu ya itu dipublikasi gitu loh. Kalau mungkin ya kita nggak bisa batasi kalau orang tongkrongan dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau itu kan ranahnya istilahnya ranah privat gitu. Ranah privat gitu, tapi tetap sebenarnya nggak boleh, itu tetap masuk diskriminasi, cuman dalam artian itu konsumsi publik atau enggak gitu. Cuman kalau dari teman-teman disabilitasnya yang mereka akan ngejokes, aku malah memaknainya adalah sebagai mereka sudah berdamai dengan kondisi mereka. Udah berdamai lah. Iya, yang aku lihat tuh kayak gitu ya, bener nggak sih? Iya. Bener nggak sih kan? Iya. Benar. Nah itu aku memaknainya tuh seperti itu ya, kalau aku ya gitu. Dan kita kalau misalnya nih, ya aku sempat beberapa punya teman ya yang di luar kota itu juga, soal itu saya katakan mereka juga gangguan mental, terus ada juga yang Down syndrome. Cuman aku kalau bercanda sama mereka tuh aku lihat dulu pertama apakah dia tuh udah berdamai apa belum sama kondisi dia. Kedua melihat kondisi hatinya, walaupun kita nggak bisa melihat secara langsung ya kayak raut muka atau gimana kan, cuman kalau kita sering berinteraksi dan kita sering ngobrol kan jadi lebih dekat. Kalau aku gitu sih. Iya. Nah, mumpung ini kan kita udah banyak banget ngobrol kan. Mungkin Alfa ada tambahan lagi kan? Udah cukup sih mas. Nah, setelah tadi kita berbincang-bincang kan, kita pasti haus ya? Haus. Kita habis ini akan jalan minumnya nih. Apa nih? Apa ini? Pesanannya siapa ini? Cafe Susu Susu vanilla. Karamel Karamel siapa? karamel. Thank you ya kak. Mungkin kita kan udah pernah ya sama masnya. Nah mungkin bisa dimulai dari nama Andi dulu untuk kenalan namanya siapa masnya. Masnya ini namanya Dela ya teman-teman. Oh, umurnya 25 umurnya 25 tahun. Dia kerja di sini 9 sampai 10 lebih bulan. Itu. Masih mas. Oke. Ini mungkin bisa diminum dulu ya kopinya siapa ini? Siapa nih? Apa itu kemungkinan itu? Ya, apa sama Tadi aku pesen yang kopi susu karamel. rasanya Di review, boleh di review. Boleh review nggak? Boleh review nggak? Rasanya gimana? Kalau review dulu teman-teman. Kayak sudah nggak? Bebas. Pakai aja. Penyamannya Pak. Nyamannya aja. Ini punya siapa ya ini? Ini batuk-batuk malah minum es. Gak ngaruh. Rasanya gimana Pak? Enak banget teman-teman. Kopinya kerasa nggak? Kopinya kerasa, susunya creamy, karamelnya Boleh direview Mas Ova dari 1 sampai 10. 1 sampai 10. 100. 100 total Pak. Oh. Ngomong bagaimana? 100 ya. Ini jari ada 10, tak tambah lagi.
Tambah 10 orang lagi ya Pak? Tambahin lagi. Enggak, tambah jari kaki. Tambah jari kaki. Kak Naura, Kalau dari- boleh nih Kak Naura. Kak Naura. Aku pesen yang kopi vanilla. Oh, yang vanilla. Tadi aku kan yang karamel. Ini yang vanilla. Yang gimana tuh? Enak banget, enak Enak banget. banget. Karena jujur aku nggak suka kopi ya guys ya, tapi menurut aku ini enak dan juga bisa diminum. Aku yang nggak begitu bisa minum kopi. Nah, Enak. oke sih, oke. Dan kayak karena aku pesen vanilla, tadi tuh mikir kayak, "Hah, vanilla emang rasanya campur kopi gimana ya?" Tapi ternyata di akhir tuh ada kayak hint vanillanya dan itu enak. Oh, oke. Juan, gimana Juan? Ini kopi saya belum datang. Beda Menunggu, kopi. masih menunggu. Nanti Saya pesannya americano ya teman-teman. Amerika. Ya, saya sama dengan Mas Juan. Kebetulan mesinnya sama ya. Mungkin chemistry ya Mas Juan ya. Chemistry, kita berchemistry Suka karena kopi-kopi yang pahit ya. ya suka karena Apa? Mas Juan dulu. karena Ah. hidup itu sudah pahit. Kalau kurang kopi itu kurang rendang. Kurang rendah. Oh. Kalau Tuh, Mas, ya. mungkin agak beda dikit Mas Juan. Karena kalau saya di saat kita merasakan pahitnya kopi, disitulah kita bisa menikmati apa itu manisnya dunia. Iya, keren banget Mas Wan. ada. Oke, mungkin mau kembali ke pembicaraan tadi. Topik ya. Oke. Monggo Mas Juan. Mungkin apa topiknya? Oke. Closing statement kali ya. Closing statement. Closing statement dengan kegiatan dari Jumat, terus Minggu, terus bahkan sekarang nih. Ya closing statement atau mungkin ada ya pesan juga buat teman-teman. Oke, kalau dari aku sih pesannya mau bagaimanapun keadaan kita tuh harus tetap bisa apa ya, saling istilahnya kayak bercengkrama, dinamika bareng, nggak ada perbedaan. Kita harus saling mengetahui kurang lebihnya kita di mana. Kita kan juga manusia, pasti punya kurangan, punya kelebihan. Dari kegiatan SLB kemarin kan juga kita dinamika bersama anak-anak di sana, teman-teman di sana. Kita juga tahu keseharian mereka kayak gimana kan. Nah, dan juga di Car Free Day kita juga udah ketemu banyak orang. Kita berkampanye, ngasih tahu oh gini. Kalau kita berinteraksi dengan teman-teman tunarungu dan tunawicara, terus kita juga mengkampanyekan soal kekerasan seksual, diskriminasi kepada teman-teman disabilitas. Ini aku harap tuh dari apa yang udah kami lakuin dapat memberikan dampak yang positif buat kami tentunya dan juga teman-teman di sana di luar sana, sehingga kami itu dari kita semua memandang bahwa kekurangan itu bukan untuk dihujat, dibatasi gitu. Jadi kita harus saling merangkul satu sama lain seperti itu. Wow, keren ya, menyentuh hati nih. Coba mungkin dari Langit ada nggak sih closing statement-nya? Oke, mungkin kalau dari aku sendiri setelah berdinamika bersama ini kegiatan BCPL dan lain-lain, mungkin untuk apa ya yang berkesan di saya itu mungkin kurangnya mereka itu apa ya, mereka itu mau loh teman-teman menerima kita apa adanya, itu mau loh, bahkan mereka itu excited teman-teman buat menerima kita. Jadi mungkin buat teman-teman ini yang bingung ya dari kampus lain mungkin atau dari SMA mungkin ya ada kegiatan entah OSIS atau BEM ataupun kegiatan dari mata kuliah kalian atau dari mata pelajaran, kalau kalian itu bisa atau bisa menyempatkan diri bersama-sama, itu mungkin bisa lah jenguk-jenguk teman-teman kita yang ada di SLB, karena mereka itu juga butuh bermain, mereka juga butuh interaksi, mereka juga ingin berinteraksi normal seperti kita. Itu seperti saya. Setuju. Mungkin kalau dari aku pribadi ya, overall memang aku senang banget ya, dan juga terima kasih juga sudah ngajak aku join ya untuk berkegiatan bareng sama teman-teman. Dan yang pastinya aku harap banyak orang yang memang akhirnya juga memutuskan juga untuk melakukan langkah yang sama seperti apa yang sudah kita lakukan. Dan memang langkah kita ini adalah langkah kecil ya, tapi ternyata bisa membawa dampak besar, dan itu nantinya hasilnya juga berkepanjangan juga bisa dinikmatin kita bersama ketika
kita ini berempat gitu ya, tapi ketika banyak orang yang sepakat untuk melakukan hal yang sama seperti apa yang kita lakukan, aku percaya kok bahwa inklusivitas, kesetaraan itu akan diakses oleh semua orang punya hak untuk itu gitu. Dan bagi teman-teman juga tetap bersyukur ya, dan juga stop juga untuk membandingkan diri kita dengan orang lain, stop juga untuk hanya melihat kekurangan dari orang lain, karena kita di sini diciptakan sama dan kita semua di sini sama. Itu sih dari aku. Sedikit kata-kata dari saya, jangan lupa bersyukur, karena jika kamu bersyukur kamu menghargai hidup sendiri. Dan sebentar, apabila ada salah kata dari video ini, kami mohon maaf. Saya John Christian. Saya Alfa. Saya Mika Lari Langit. Saya Naura Ade. Kami izin pamit undur diri. Terima kasih. See you. Dadah.